Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antita Pesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang polusi lingkungan tsunami. Apa itu tsunami? Tsunami itu adalah salah satu bencana geologi yang sering terjadi di negara-negara yang termaksud dalam daerah cincin api Pasifik. Daerah cincin api Pasifik ini sangat rentan terjadi gempa vulkanik maupun tektonik, sehingga sangat berpotensi juga untuk terjadi tsunami. Misalkan pusat gempa berada di lautan. Negara-negara yang rawan terkena bencana ini antaranya adalah Indonesia, Jepang, Filipina, Papua Nugini, India, Bangladesh, Maladewa, dan Australia. Terus di sini pengertian tsunami. Istilah tsunami merupakan adopsi dari bahasa Jepang. Tsunami menurut Beni 2016 adalah istilah yang berasal dari bahasa Jepang. Istilah yang biasa dipakai di seluruh penjuru dunia. Tsunami berasal dari kata tesu yang berarti pelabuhan dan nami memiliki arti ombak. Masyarakat Jepang biasanya setelah terjadi bencana tsunami akan pergi ke pelabuhan untuk melihat seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan, sehingga dipakailah istilah tsunami. Sejarah tsunami. Istilah tsunami mulai tersebar luas di belahan dunia setelah terjadinya gempa besar di Jepang yang menyebabkan tsunami sehingga menewaskan sekitar 2.200 orang serta merusak pantai timur Honshu sepanjang 280 km. Kejadian tersebut terjadi pada 15 Juni 1896 di Indonesia. Tsunami diperkirakan terjadi pertama kali pada tahun 1618 di Nusa Tenggara Barat dalam kurang waktu tahun 1600 sampai 2006. Indonesia telah mengalami 108 kali kejadian tsunami. Sekitar 90% tsunami di Indonesia disebabkan gempa tektonik, 9% akibat letusan gunung api, dan hanya 1% dipicu oleh tanah longsor. Di sini juga ada karakteristik tsunami. Karakteristik umum dari tsunami pada dasarnya berada dengan karakteristik ombak. Pada biasanya, ombak merupakan gelombang air yang dihasilkan dari tiupan angin, sedangkan tsunami merupakan gelombang yang dibentuk akibat adanya kegiatan geologi bumi. Tsunami merupakan gelombang yang dapat mencapai panjang gelombang lebih dari 150 km serta memiliki kecepatan gelombang seperti pesawat jet, yaitu sekitar 800 km per jam. Ada juga di sini jenis-jenis tsunami. Yang pertama tsunami lokal. Tsunami lokal berhubungan dengan epicentrum gempa di sekitar pantai, sehingga waktu tempuh dari sumber kejadian sampai ke bibir pantai berkisar antara 5 sampai 30 menit. Biasanya dampak dari tsunami ini cukup besar karena kekuatan dari gelombang masih sangat terasa ketika sudah mencapai daratan. Yang kedua, tsunami berjarak. Tsunami berjarak ada jenis tsunami yang paling umum terjadi di pantai-pantai yang bertemu langsung dengan Samudra Pasifik. Jenis tsunami ini memiliki sumber penyebab yang jauh dari bibir pantai, sehingga kekuatan gelombang yang dihasilkan tidak sebesar tsunami lokal.
waktu tempuh pada saat gempa sampai terjadinya tsunami di daratan berkisar antara 5,5 jam sampai 18 jam. Kesimpulannya di sini adalah tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal. Dengan tiba-tiba perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, atau hantaman meteor di laut. Gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah. Tenaga yang dikandung dalam gelombang tsunami adalah tetap terhadap fungsi ketinggian dan kelanjutannya. Terima kasih, itu saja hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.